Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kami dalam mata kuliah Sejarah Perekonomian. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian menelusuri salah satu babak penting dalam sejarah ekonomi kolonial di Indonesia, yaitu sistem kultur stelsel, atau yang dikenal juga sebagai sistem tanam paksa. Melalui video ini, kami berharap kalian dapat memahami definisi dari kultur stelsel, latar belakang dan juga tujuannya, implementasi kultur stelsel di Kuningan dan Pekalongan, serta dampak kultur stelsel bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke pembahasan. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa adalah kebijakan kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch. Sistem ini mewajibkan rakyat pribumi untuk menanami sebagian lahannya, biasanya 20% dengan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia Belanda. Selain itu, kas negeri Belanda juga sedang mengalami kekosongan akibat perang. Keuntungan VOC banyak tersedot untuk menutup kesulitan keuangan ini. Maka, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC yang hampir berusia 20 abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800, kekuasaan di Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda. Golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad ke-19 memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia Belanda sebagai daerah Wing West atau daerah yang menguntungkan negeri induk. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam wajib atau tanam paksa kultur stelsel. Adapun motif utama sistem tanam paksa kultur stelsel ini pada tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat Perang Jawa tahun 1825 sampai dengan 1830. Sehingga Gubernur Jenderal van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel dengan tujuan mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah Belanda. Implementasi kultur stelsel di Pekalongan. Pekalongan memiliki potensi ekonomi yang strategis karena lokasi geografisnya di pesisir utara Jawa dan memiliki pelabuhan penting yang menjadi pusat penghubung dan perdagangan dengan pasar internasional. Namun, setelah adanya kultur stelsel, produksi beras menurun drastis karena lahan sawah dialihfungsikan untuk tanaman ekspor seperti tebu dan nila. Dampaknya, produksi beras mengalami kemerosotan. Dari produksi 48.231 pikul di tahun 1829, turun menjadi 40.915 di tahun 1830, dan pada tahun 1836 hanya tinggal 7.885 pikul. Kebijakan ini juga menyebabkan ekonomi masyarakat Pekalongan mengalami perubahan signifikan, dengan industri gula menjadi komoditas ekspor yang penting setelah industri gula di India merosot. Implementasi kultur stelsel di Kuningan. Kuningan merupakan wilayah pedesaan Sunda yang masyarakatnya hidup selaras dengan alam.
umumnya berprofesi sebagai petani karena tanahnya subur dan iklimnya yang mendukung. Wilayah ini dulunya berada di bawah pengaruh bangsawan yang dekat dengan Cirebon dan menjadi pemasok penting dalam perdagangan, termasuk bahan bakar dan hasil perkebunan seperti tebu untuk industri gula di Cirebon. Penerapan kultur stelsel oleh Van den Bosch memperkenalkan ekonomi uang ke pedesaan, namun berdampak buruk bagi rakyat. Awalnya, tanaman nila menjadi fokus, namun menimbulkan bencana kemanusiaan karena gagal panen dan kerja paksa di lokasi yang berbahaya. Setelah kegagalan ini, perkebunan beralih ke kopi, termasuk di wilayah Pegunungan Kuningan, tetapi tetap tidak meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan kultur prosenten hanya menguntungkan pengelola perkebunan, sementara rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. Dampak kultur stelsel. Dampak penerapan kultur stelsel atau disebut tanam paksa secara umum berdampak pada kepemilikan tanah dan tenaga kerja yang murah. Tetapi ada juga dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat, yakni yang pertama, perubahan dalam pertanian Indonesia. Jika kita lihat dari sisi positifnya, adanya pengenalan tanaman ekspor. Sistem ini memperkenalkan tanaman seperti kopi, teh, tembakau, tebu, dan nila, yang kemudian berkembang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Jika kita lihat sisi negatifnya, adanya penurunan produksi pangan lokal. Petani lebih dipaksa menanam tanaman ekspor daripada padi atau tanaman pangan lainnya, sehingga terjadi krisis pangan di beberapa daerah, serta kerusakan lahan pertanian. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830 di Hindia Belanda. Kebijakan ini diwujudkan untuk mengatasi krisis keuangan pasca perang dan untuk meningkatkan pendapatan melalui ekspor komoditas pertanian yang sedang diminati pasar global, seperti kopi, nila, tebu, dan komoditas lainnya. Implementasi sistem ini mengharuskan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk dalam kasus penduduk tanpa tanah, mengerahkan tenaga kerja selama beberapa hari untuk memproduksi barang-barang ekspor dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 Sejarah Perekonomian kelas C mengucapkan terima kasih.